frekuensi, lidahnya satu tipe, jadinya alhamdulillah kejadian lah punya usaha Tempong Negoro alhamdulillah. Tapi ini emang udah banyak temannya apa emang baru bisnis? Alhamdulillah udah 6 sekarang di Jakarta, Surabaya sama Bogor. Next ya mudah-mudahan doain aja kalau karena kan ini makanan murah ya, makanan rakyat, murah, enak. Jadi respon dari masyarakat juga bagus. Ya gue senang aja ngeliat orang bisa makan enak tapi harganya murah. Apa sih yang membuat akhirnya bisnis terjun ke kuliner? Karena emang dari dulu ada salah satu impian gue punya usaha kuliner. Tapi Ki, untuk ngebangun bisnis udah 2 ya? Ya. Udah tuh Bang. Struggle-nya gimana? Apa ya? Nunggu momennya sih sebenarnya. Karena sebenarnya bisa aja dari dulu. Cuman kayak gue orangnya picky banget. Jadi gue harus bener-bener dapat partner yang bener-bener kayak nyari pacar ya. Bahkan bisa dibilang kayak nyari istri. Karena kan kita bakalan intens, harus terbuka, harus bisa menerima masukan-masukan dari satu sama lain kan. Jadi kebetulan mungkin Allah kasih jalannya sekarang dan alhamdulillah dilancarin ya, bahagialah gue sama. Jadi banting setir gak sih? Karena kan lu udah lama banget nih nggak acting segala macam, terus nge-DJ juga. Apa DJ masih sih? DJ masih. Kemarin sempat istirahat dulu, terus sekarang ya mulai lagi dikit-dikit, tapi masih ngebatasin lah. Jadi banting setir nggak akhirnya jadi pebisnis kuliner? Enggak juga sih, kebetulan juga tawaran-tawaran untuk bintang tamu masih ada. Cuman gue lebih ke apa ya? Kalau gue lebih ke kalau ngambil kerjaan tuh, gue harus mentingin hati. Kalau hati gue senang, kerjanya happy, ya udah nominal belakangan. Jadi yang penting syutingnya dulu. Kalau misalnya seneng kan, ya duit bisa dicari lah, rezeki nggak kemana. Berarti sama ini memang nggak mikirin nominal ya Ki? Ya kalau dibilang nggak mikirin ya mikirin, tapi lebih nggak ke arah sana sih. Gue lebih seneng kalau suasana syuting, ketemu sama teman-teman, ketawa-ketawa, kayak gitu-gitunya sih yang gue kangen sih. Kalau masalah nominal kan rezeki udah diatur, bisa dicari di mana aja. Tapi turun langsung nggak Ki? Turun langsung. 2 cabang ini? Udah 6. Oh udah 6 ya, justru malah. Turun langsung. semuanya? Semuanya turun langsung. Kadang-kadang kalau udah ada masukan-masukan dari teman-teman, gue turun ke lapangan. Harus ada pendekatan juga. Kita juga sebagai owner juga harus ada bonding sama staff, sama karyawan yang lain-lainnya. Jadi nggak kaku. Apa mungkin ketika lu terjun langsung, apa sih yang lu cross check and recheck sendiri? Apa yang kebersihan? Dia mau kawin nih minggu depan nih. Nggak bakalan percaya. Nggak bakalan percaya. Istri gue masih inden. Motor kali. Apa yang lu cari apa ketika lu turun langsung? Apa yang gue cari? Ya, tadi kan bilang kebersihan segala macam. Iya, gue pengen staff gue atau karyawan gue kerja di situ seperti kerja di rumahnya sendiri. Jadi nggak ada batasan yang namanya terlalu kaku gitu ya, kayak jadi takut kerjanya. Nah jadi makanya itu gue sering-seringin datang ke outlet, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol, kasih masukan-masukan. Karena kan gue posisikan ketika gue datang ke warung, gue sebagai pembeli. Jadi kiranya ada yang kurang atau ada yang salah, itu gue kasih. Sempat ada komplainan gak sih dari banyak. Apa yang lu terima paling banyak komplainan? Kenapa sih ininya lalapannya sedikit? Kenapa kok sayur asemnya sisa doang? Pas gue lihat dia datangnya jam 9:30 yang udah last order. Karena alhamdulillah kan Tempong Negoro tuh laku ya, alhamdulillah banget. Jadi kalau udah menjelang sore menjelang malam tuh rata-rata udah sebagian habis kan. Kalau yang udah terjun di bisnis F&B pasti udah tau lah kalau di jam segitu. Jadi pasti, jadi makanya pas kalau misalkan gue ngikutin emosi, gue liat wah bawa anjing warung gue di komplain gini-gini. Ternyata datangnya jam 10 kurang ya wajar. Gue bilang lo kenapa? Tapi gue balesinnya bercanda. Jadi kayak kenapa nggak datang sekalian jam 12? Jadi nggak ada apa-apa kan jam segitu pasti sisa lah. Dan lo berharap apa? Kayak harga 10.000 lo bisa makan di tempat gue, lo pengen yang kualitas hotel bintang 5 restoran yang mahal-mahal ya cari aja yang lain gitu. Kalau ini kan gue emang bener-bener pengen bener-bener makanan rakyat gitu. Gue pengen orang tuh bisa makan enak dengan harga yang murah. Udah balik modal belum? Alhamdulillah udah. Udah. Dari 6 cabang doain itu? aja ntar buka cabang di dekat-dekat rumah kalian, daerah-daerah kalian yang belum ada. Ki kan lu udah lama nih Ki jadi DJ nih. Terus juga kehidupan DJ atas juga sekarang banyak yang disorot gitu. Wah, Covid nih ya? Kehidupan DJ atas banyak disorot gitu.
banyak juga infonya, banyak juga dekat sama grupis bener nggak sih Ki atau seperti apa Ki? Kalau DJ setahu gue emang itu kerjaan itu berhubungan dengan orang banyak. Kalau lu mainin lagu yang mereka suka, mereka pasti happy, senang dan pengen kenal. Ya pinter-pinter kita aja sih, apalagi udah tahu kan dunia malam itu kan banyak hal yang negatif ya. Jadi kembali ke pribadinya, kembali ke orangnya. Tapi hal pengalaman lu maksudnya kayak dideketin sama cewek gitu sampai ya enggak Iya, itu kayak yang lebih parah, yang agresif banget, sering nggak sih? Udah, iya ada juga banyak cerita yang bahkan ceritanya kadang-kadang suka kok bisa gini ya, tapi ya itulah kayak begitu dah kehidupan malam. Kalau kita nggak pinter-pinter ya bahaya. Sering juga nerima fitnah juga nggak sih atau seperti apa? Sering, tapi gue nggak nanggepin lah. Sampai bener cerita apa bungkus sampai Bungkus membungkus mah nggak usah DJ-nya, nggak usah si talent di Atas hiburan panggung. malam ya. Iya. Pendatangnya juga kayak begitu juga. Jadi kembali ke kita sih. Kalau gua itu datang ke klub kalau nggak ada kerjaan, gua nggak akan datang. Jarang banget. Gua kalau pengen ke klub itu ya gua bener-bener pengen dengerin lagunya, gua pengen lihat DJ-nya, bukan tujuan lain ya. riders lu kalau nge-DJ apa sih Ki? Ketoprak 2 bungkus. Bohong. Bohong banget. Kasih ya Ki.